tempat padepokan si Jagabaya ini. Kita ikuti Cik Blang mau ngobrol-ngobrol, mau cerita panjang lebar dengan adanya beliau ini sekian lama bergelut, berkecimpung di dalam dunia hitam ini. Di situ Cik Blang akan bertanya-tanya lebih jauh lagi. Moga-moga sahabat-sahabat jangan lupa ya Cik Blang subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena Ki Jagabaya ini sudah ada channel juga sahabat. Jadi channelnya itu di YouTube-nya itu Ki Jagabaya. Betul ya Ki Jagabaya? Betul. Nah Ki Jagabaya. Nah tolong di subscribe juga di channel Ki Jagabaya, karena subscribe itu gratis. Karena beliau ini tadinya orang jahat kembali orang baik. Nah moga-moga ini dengan ada tontonan ini lebih semangat lagi memberikan tontonan walaupun itu sebatas edukasi. Saya mau coba ngobrol lebih dalam lagi sama Ki Jagabaya. Gak apa-apa Ki, ya saya kesini ya Ki. Gak apa-apa, Ya. gak apa-apa, silakan dulu. Alhamdulillah, sudah datang dong. Aku banyak terima kasih lah kalau Yesus datang kepada Bapak ini kasih masukan karena perjalanan hidup itu sangat berkah hitam. Karena tanpa ada bimbingan dari Cik Bang kemungkinan aku nggak tahu jalanan ini. Selama ini kau memberikan satu kalimat-kalimat yang membuat hatiku memiliki kebenaran yang saat ini lah. Aku banyak bersyukur karena mungkin dan yang tukang bimbingku adalah kamu lah yang menjadi bimbinganku. Karena aku banyak terima kasih sekali kau lah yang sudah datang ke tempatku ini. Sehat apa? Sehat. Iya, saya tadi memang sengaja Ki ya. Saya juga memang dari kemarin setelah kita bergelut, makanya saya bilang selalu mengatakan hentikanlah Ki. Artinya kita ada perseteruan, selalu kita ada keributan, hanya dihantui dengan rasa kekurangan masalah urusan dunia. Nah jadi kalau saya ini tidak ada niat apa yang lebih, bahkan secara dalam ini hanya samalah tujuan saya sama Bang Rey itu sama. Karena Bang Rey itu juga kenapa selama ini bukan dia tidak mampu, bukan dia tidak bisa untuk bahasanya menghilangkan atau menumbangkan nyawa seseorang ya, bukan nggak bisa. Cuma tujuan Bang Rey setelah saya ikut Bang Rey juga artinya bagaimana caranya orang itu bisa kesentuh secara dalam, bisa ketaut, bisa menaut. Karena segala sesuatu itu apapun bentuknya, kalau hati kolbunya masih ketutup, susah gitu ya. Karena kenapa? Yaitu tadi hidayah, suatu karomah, suatu ilham, suatu petunjuk yang nggak masuk. Kenapa? Karena dia bergelut dengan keilmuan, keyakinan yang dia percaya itu udah nyimpang daripada jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ada. Makanya kenalilah dirimu katanya. Baru kamu bisa kenal aku kata Allah. Nah, jadi kalau kita mau kenal Allah, diri kita aja nggak kenal. Siapa diri kita? Iya. Dari mana asal kita? Hah? Harus ingat itu. Bahkan kita kembali pun akan kemana? Kan begitu. Kan sudah dikatakan innalillahi wa innalillahi rojiun. Asalnya dari aku kembali kepada aku. Nah itu harus kita harus sadari. Kalau jasad kita ini Ki, aslinya setelah masuk di makam kuburan itu sudah dimakan cacing sama tulang kita hanya hancur. Tapi yang hidup itu mana? Siapa? Ruh Kita suci yang tertitipkan kepada jasad kita ini. Nah jadi itu Ki, saya sama Bang Rey tujuan tuh seperti itulah. Saya bangga, terima kasih dengan adanya Ki Jagabaya ini
benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kebuka pintu hatinya ya, sehingga bercermin lebih panjang, lebih terang. Artinya cahaya demi cahaya itu sudah mulai masuk. Ketenangan di jiwa itu beda. Nah itu. Ya, semenjak aku meniti dengan jalan yang benar, semua ku alami itu harta yang berlimpah itu nggak ada artinya. Nah benar. Ketenangan itu memang luar biasa. Tapi ya aku itu paling mengharap sekali kaulah yang sudah datang ke sini, karena tanpa dirimu mungkin aku masih bisa jalan ini. Dengan sedikit banyak kau kasih masukan itu sudah sangat luar biasa bagiku. Ya karena kita ini di Jagabaya yang namanya manusia, khusus manusia yang punya pola pikirnya yang jernih ya. Kalau manusia pola pikirnya yang kotor, itu pasti dia tertanamkan yang namanya sifat Jahat tadi. sifat jahat. Tapi kalau dia punya timbulkan pikir yang positif, apapun yang langkah, apapun yang dikerjakan, pasti hasilnya akan positif. Itu udah pasti jawabannya. Kenapa? Iya dan tidak, baik dan buruk, itu bukan orang lain. Tergantung daripada perbuatan, kelakuan daripada akhlak kalau kata secara dalam bahasa Arabnya. Karena kita ditutup sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW hidup di alam dunia ini. Makanya dia dapat wahyu setelah Isra Mi'raj itu untuk membenari, untuk memberikan suatu wejangan, ketentuan secara tahap demi tahap, proses demi proses, membenari akhlak. Artinya kalau bahasa Jerman itu kelakuan. Ya, kalau bahasa Jawa itu unggah-ungguh, sopan santun, toto kromo. Itu Jagabaya. Ya maaf Jagabaya, saya bukan menggurui atau menceramahi, tapi kita di sini sharing, sama-sama kita menggali, sama-sama kita mencari, sama-sama belajar. Terima kasih lah aku. Karena saya juga dapat seperti ini, ya sama dengan Bang Gey juga ya. Ya, karena Bang Gey juga sudah lama selalu mengajak saya supaya membimbing saya seperti ini. Ya ahli secara dalam perjalanan. Saya mau Bang Gey itu bagaimana? Sudah kental, sudah tahu menaut, sedikit banyaknya sudah paham. Karena maafnya ngomong Jagabaya, orang ini bermacam-macam. Dia paham, tapi belum tentu dia ngerti. Nah, yang itu. Setelah dia ngerti, belum tentu dia tahu. Kebanyakan orang hanya tahu tapi nggak ngerti. Nah, banyak sekali itu terjadi. Nah itulah, makanya Jagabaya, saya banyak terima kasih dengan ada dukungan subscriber juga. Mungkin subscriber Cik Blange, yang lain-lain sahabat Cik Blange juga, Bang Gey semua menyaksikan ini ya. Dengan adanya hidayah, ketika Jagabaya ini kebuka pintu hati, kolbunya terbuka terang benderang dengan cahaya dan nur ala nur. Di balik rahasia ada rahasia. Inilah keaslian daripada sejatinya Jagabaya. Dengan tanpa diduga-duga, sahabat-sahabat, tanpa diterka-terka, direkayasa, akhirnya beliau ini dengan sendirinya sudah berkecimpung lama. Siapa yang tidak tahu namanya Jagabaya di dunia hitam? Apapun dilakukan, mungkin selama ini tidak ada yang namanya tidak menyakiti orang. Selalu dia menyakiti orang. Alhamdulillah, ketika ketemu Bang Gey, ketemu tim daripada Bang Gey semua, termasuk Bang Renggo juga, anak beliau pernah anak buah si Jagabaya. Alhamdulillah sekarang, karena mungkin dia tersentuh melihat, walaupun tadinya tidak ada urusan. Kenapa? Beliau ini secara tidak langsung belum bisa mengendalikan. Padahal masalah kemampuannya, sahabat-sahabat Jagabaya ini jangan ditanya. Iya. Kalau untuk masalah pengobatan jangan ditanya. Masalah keilmuan jangan ditanya, karena beliau ini udah naik gunung turun gunung,
masuk gua keluar gua. Artinya kalau masalah ritual, jagonya beliau ini. Siapa yang tidak kenal Jagabaya? Orang tersakti. Nah, jadi karena ketemu Cik Blange, kemungkinan sedikit-sedikit, makanya Cik Blange berani datang nekat. Bahasanya dengan beliau bertobat ini, Cik Blange maulah sedikit-sedikit mau belajar juga sama Jagabaya, karena Cik Blange aslinya manusia biasa ya, tapi di balik kebiasaan itu manusia biasa, tapi Allah menyimpankan rahasia di luar biasa itu. Karena di balik rahasia ada rahasia, itulah kekuasaan Allah. Jadi Jagabaya, saya bangga dengan adanya Jagabaya selama ini. Mungkin sudah merasakan sedikit banyaknya. Cik Blange mau tanya-tanya lah, boleh kan? Boleh. Iya. Apa-apa. Jadi ketika sudah ada bahasanya dirasakan selama ini, ketika spontanitas ada itikat mau benar-benar bahasanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, apakah Jagabaya itu hanya dorongan keluarga, apakah dorongan orang lain, pihak-pihak lain, apakah memang dari hati nurani Jagabaya? Saya itu selalu ketemu kamu itu, selalu bicara tentang ibuku. Jadi ibuku. Iya. Jadi di sanalah hati tergugah dari kalimat-kalimat kau itu yang kupikirkan siang malam. Gak ada yang pernah aku temui selain perjalanan gelapku, selain kau lah mewujudkan ibu. Ya, disitulah aku merasa malam bertidur gak tidur lah resah. Karena aku itu lahir dari ibuku. Iya, betul. Aku merasa Tuhan yang nyata ibuku. Iya, Nah, betul. disitulah aku sentuh kalimat kau itu. Berapa kali gak kehitung ketemu kau. Kaulah mengucapkan, itulah aku terbuka. Ya. Ya, kalau bicara seperti itu mungkin Jagabaya sudah paham ya. Karena begini Jagabaya, sehebat-hebatnya orang, sesakti-sakti mandragunanya orang, kalau dia tidak patuh, tidak nurut, membantah, ngelawan sama orang tua, alamat dunia akhirat nggak bakal bahagia, maupun jiwa dan raganya akan tenang. Hidup dia hidup, tapi hidupnya belum tentu yang akan dirasakan yang namanya kebahagiaan di dalam batin dan jiwa. Benar. Kenapa? Cikal bakal 9 bulan kita dikandung di rahim, apakah hidup dan mati kita belum tahu. Di dalam rahim ibu kandungan kita, setelah kita lahir ke dunia, kadang-kadang wujudnya manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Kenapa? Tidak mau dia mencari asal muasal cikal bakal dari mana kita hidup bisa seperti ini. Tapi kalau kita tahu tumpuan yang mana asal muasal cikal bakal, kita tahu itulah yang dinamakan ridhonya Allah, adanya di ridhonya orang tua kita. Luar biasa kau. Aku sangat tergugah hati. Sudah perjalanan hidup sangat hitam. Kalimatmu itu enggak salah. Karena aku di bawah apa yang ada di badanku itu, itulah aku terus ke dalamnya hitam. Tapi untuk menghilangkan atas perbuatan yang aku enggak benar itu, gimana aku dalam meniti untuk menghapuskan semua dosa-dosa itu? Ya, betul, secara syariat, secara pandangan nyata, Bang Rin sudah membantu menobatkan si Jagabaya. Tadinya Jagabaya dihantam dengan kekuatan-kekuatan yang begitu dahsyat, dikasih ramuan sama Bang Rin, alhamdulillah bisa sehat, nyata. Amin. Ya, dengan lantaran syariatnya. Tapi kita dengan hakikatnya hanya Allah semata. Ya, hanya jalan, bahasanya jalan, tapi dengan jalan itulah tanpa ada dorongan Allah menggerakkan giringan para leluhur, nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Dengan adanya giringan para leluhur kita untuk bimbing supaya kita, karena leluhur kita itu selalu berdoa kepada anak cucunya ini, keturunan-keturunannya ini, cicit-cicitnya ini, bagaimana caranya selalu berdoa walaupun mereka di alam sana beda sama alam kita di dunia nyata, selalu mendoakan, ya Allah,
tuntunlah anak cucuku, tuntunlah anak cucuku, ampunilah, berikanlah petunjuk-petunjuk. Itulah suatu doa beliau kepada kita. Makanya di balik rahasia ada rahasia tadi ya. Nah, jadi manusia ini kadang-kadang bisa lihat casing. Bahasa casing itu hanya bahasanya yang nyata, tapi di dalamnya itu tidak digali, tidak dipahami, tidak dimengerti. Walaupun maaf nih ngomong, sudah sholat tunggit, setiap azan dia ke masjid, tapi kalau kelakuannya kayak setan, kayak iblis, tidak ada guna. Kenapa? Kelakuannya bukan diterapkan kehidupan dalam sehari-hari untuk kebaikan, yang ada ditanamkan sifat syirik, dengki, ujub, sombong. Padahal tidak ada apa-apanya kita hidup dunia ini. Itulah jaga bayar. Setinggi apapun, sehebat apapun, orang punya ilmu, punya kemampuan, kalau dia sombong, sifatnya selalu dengki sama orang, gak bakal dia akan bahagia. Kebahagiaan itu di mana? Kita yang menciptakan. Ada yang di mana? Di batin kita. Bagaimana kita hidupkan? Banyak-banyaklah kita berzikir batin. Kalau kita banyak zikir batin, berarti kita nggak jauh yang namanya dengan sentuhan sama Allah. Iya. Jadi kalau aku ini untuk katakan absen itu udah penuh, jadi untuk menghapuskan segala itu berarti aku harus meneliti, menumpas kejahatan berarti ya. Kayak ya, makanya Bang Ri sudah mengatakan sama kami, selama ini yang ikut Bang Ri itu selalu menuntunkan jalan kebaikan. Jadi apapun yang namanya orang yang melakukan sifatnya kejahatan, kezoliman, yaitu kita harus berantas jaga bayar. Itulah yang bisa menghapuskan dosaku. Iya. Kenapa? Kasihan tuh orang. Makanya kenapa kita menimbulkan rasa kasihan tadi, bahasanya kasih sayang ya. Sayang ya. Sudah jelas pernah saya katakan, jaga bayar. Kalimat yang pertama, kalimat yang paling awal itu kalimat dalam Al-Quran pun dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Betul, secara lisan kita bisa menyebutkannya. Mungkin segala manusia pandai mengatakannya. Tapi makna dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu belum tentu, walaupun dia secara bahasanya disebut habaib, disebut kiai, disebut tabib, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jangankan terhadap makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini, terhadap manusia pun belum tentu dia bisa tersentuh. Yang ada apa? Ini punya saya, ini dapat saya. Itu bukan bagian kamu, itu hak saya. Kenapa? Itu tadi, dia bisa mengucapkan tapi penerapannya nol, tidak ada, kosong. Nah makanya itu, kalau kita sedikit banyak memahami seperti itu, sama halnya kita seperti mengkaji, menggali, memahami di mana sebenarnya kita ini untuk menjalankan kehidupan demi kehidupan. Kalau kita sudah bisa sedikit demi sedikit bisa menerapkan, membagikan, menyampaikan dengan kesentuhnya daripada hati nurani itu sendiri, ya mudah-mudahan jaga bayar orang itu akan bisa timbul yang namanya berbagi sifat rasa kasih sayang tadi. Jadi jangankan kepada manusia, karena Allah menciptakan di alam dunia ini cuma 3 jaga bayar aslinya. Apa itu? 1, makhluk pertama yang diciptakan Allah itu manusia. Walaupun berbagai etnis suku, sama di mata Allah itu aslinya, nggak ada bedanya. Hanya bahasa, itu agama ini, ini suku ini, itu hanya bahasa, cerita perbedaan. Disitulah ada perbedaan, disitulah kita harus menggali. Kenapa? Kalau dunia ini sama, ya bukan dunia namanya. Makanya disebut dunia ini bermacam-macam pola. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Itu mereka itu bisa bicara aslinya. Kenapa dia bisa bicara? Karena dia ada nyawa. Iya, benar. Hidup. Ketiga, binatang atau hewan. Hewan ini ada 2, di darat maupun di lautan.
yang kecil maupun yang besar. Hidup mereka, ada nyawa mereka. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang punya? Siapa yang menjaga? Siapa yang mengadakan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Jagabaya, saya dengan adanya wejangan seperti ini, mudah-mudahan saya pun berdoa. Bang Rey juga pernah menyampaikan, anak buah Jagabaya sedikit-sedikit juga setelah Jagabaya bisa bertobat, bahasanya timbul daripada untuk melangkah, walaupun itu proses demi proses, bisa melakukan perbuatan baik. Saya yakin kok nanti anak buah Jagabaya itu akan ikut. Iya, dengan sendirinya. Nggak bisa kita bahasanya maksakan atau kita paksakan mereka, nggak bisa. Kenapa? Allah sudah mengatakan, saya tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut tidak bisa merubahnya. Bahasanya baik dan buruk Allah nggak akan bisa merubah. Allah itu maha segala. Monggo kalau ke bahasa kata orang Jawa itu, silahkan. Hah? Aku udah kusiapkan, surga sudah disiapkan, neraka sudah kusiapkan. Nah, pilihannya ya berarti kita ada di mana? Ada di benak kita, ada diri kita. Itu Jagabaya. Kalau kita menuntut ke jalan yang benar itu, seperti aku ini banyak anak buahku yang ku masukkan ke jalan yang hitam. Mau tidak mau pasti aku akan turun ke bawah untuk meluruskan mereka dan menumpas kejahatan dan membalas. Aku pernah memaksa masyarakat dan yang berbuat yang tidak benar. Jadi situlah jalan aku harus menghapus semuanya nih. Aku harus membereskan kezaliman di masyarakat ini kan. Iya. Aku banyak terima kasih kau telah memberi masukan tentang aku, karena aku buta di dalam kebenaran, gelap aku di jalan yang kesesatan. Iya Jagabaya, sama saja. Saya pun bukan berarti saya ini mampu, bukan berarti saya ini bisa, bukan saya berarti saya mengakui bahwa ini paham. Tidak. Segala sesuatu itu dengan adanya masuk keluar napas yang ada di badan kita ini, itu ketitipan. Ya. Aku tadi malam mempelajari apa yang kalian pahamkan kepadaku. Aku mendapat ketenangan di jiwaku. Aku tidak memikirkan lagi duniawi. Bagus Jagabaya, bagus. Ya, Aku lebihlah hidup begini daripada aku. ya itu tadi. Mewah. Syukur alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita dengar sendiri ya penyampaian daripada tutur kata daripada bahasa Ki Jagabaya ini, begitu merinding si Cik Belange ini mendengarkan. Kenapa? Ya mungkin para leluhur sekarang ini udah pada datangnya menyambut atas doa beliau lah. Ki Jagabaya ini bisa tersentuh, menemukan ke titik yang sebenarnya. Karena kenapa? Dimanapun manusia, apapun bentuk manusia, dia akan menemukan suatu kebenaran. Harus melalui proses salah dulu. Nggak bisa jawab bahwa itu mengatakan bisa itu benar kalau tanpa dia salah dulu. Jadi manusia ini memang banyaklah salah daripada benarnya. Tapi tergantung daripada manusianya. Kalau dia menggali dengan pemikiran yang positif, dengan hati nurani yang terbuka, karena Allah sudah memberikan suatu petunjuk di alam nyata ini, jelas sebagai cerminan pandangan dengan indera baik dari mata, pendengaran, ya, segala yang ada di organ tubuh kita ini, kesempurnaan itu sudah dititipkan sama Allah, tergantung daripada manusianya itu sendiri. Nah, kalau manusia itu ingin belajar, pengen tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asal sebenarnya, itulah dengan sendirinya nanti akan kebuka, walaupun itu proses demi proses.
Karena segala sesuatu itu Allah itu nggak mungkin mengatakan, "Woi anu, si Jagabaya, besok kamu jahat akan begini-begini." Nggak mungkin. Dengan proses yang diselami, dijalani, disitulah nanti kepikiran-pikiran, hati mulai terbuka, kolbunya akan bersuara, hidayah Allah sampai. Saya seperti contoh si Jagabaya ini, kurang gimana Jagabaya di sahabat-sahabat, jahat, semua yang ada dimilikinya lengkap sudah. Dengan adanya hidayah Allah, beliau ini, makanya Cik Blange sanggup mendatangi beliau. Kenapa? Rasa terima kasih Cik Blange ya, bahkan sama Bang Rey juga berterima kasih dengan Allah memberikan suatu hidayah ini, sehingga Ki Jagabaya ini benar-benar kolbunya terbuka terang benderang. Amin, amin. Itu tadi mungkin salah satu doa-doa sahabat, walaupun selama ini menghujat, menghasut ya, tapi itulah suatu nyatanya Ki Jagabaya yang harus dialami, harus diterapkan, harus melakukan. Tapi segala proses itu ada ending, ada jalan, ada jawaban. Moga-moga dengan adanya doa kalian juga ya sahabat-sahabat, dukungan kalian di channelnya Cik Blange, Bang Rey, dan sahabat-sahabat Cik Blange juga, termasuk Ki Jagabaya ini juga ada channel yang namanya Ki Jagabaya. Mungkin dengan adanya Ki Jagabaya buat channel ini, moga-moga dia akan bisa mencari usaha, jalan untuk menafkahi daripada keluarga dengan jalan-jalan yang bagus, yang baik. Jadi nggak lagi beliau ini untuk melakukan penguasaan, merasa hebat, merasa gagah. Yaitu tadi hidayah sudah sampai, beliau dengan sendirinya terenung, tersilat di dalam kolbunya, sehingga beliau ini mau merangkul, mau belajar, mau diajarin, mau menggali dengan pengetahuan-pengetahuan yang nyata Allah berikan di alam dunia ini. Kenapa? Alam dunia ini, inilah yang dikatakan taman surga para nabi, para rasul. Nah, kalau kita nggak memahami itu, ya itu tadi, berarti kolbunya masih tertutup. Itu Jagabaya. Ya minum Jagabaya. Aku tuh banyak terima kasih lah kau selalu datang kepadaku, kasih satu padanya yang begini lah yang aku cari. Karena aku kosong tidak harus seperti itu. Karena kesalahanku begini di bawah yang tidak menyusul hidupku. Karena ada sesuatu orang yang sudah putus oleh Tuhan memberikan hidayah padaku. Aku sangat berterima kasih banyak padamu. Ya kalau saya manusia biasa Jagabaya, kalau mau berterima kasih itu kepada Allah. Amin ya. Kenapa? Nggak mungkin bisa kita bergerak, nggak mungkin kita bisa melangkah. Bukan manusia itu, kehebatan yang dia miliki, ilmu yang dia punya, walaupun bahasanya sudah tapal, suka naik gunung turun gunung ya, masuk gua keluar gua, bukan itu. Tapi ruh suci yang tertitipkan ini yang paling ampuh, paling gagah. Tapi manusia tidak sadar. Ya benar. Kenapa? Karena dia ada, secara bisa dirasakan, tapi dia nggak bisa dilihat. Tapi dia tahu, nggak bakal bisa dibohongin. Sampai lubang semut pun nggak bisa dia tutupi. Kenapa? Dia selalu ada sama kita. Itu tadi, manusia ini banyak kadang-kadang hanya tahu dari media, banyak tahu dari buku, banyak tahu dari katanya, ceritanya, menurutnya, tapi secara dalam yang dirasakan dan merasakan tidak pernah dia lakukan. Kenapa? Prinsip Sidina Ali, ilmu, guru yang paling berharga itu pengalaman. Semakin banyak pengalaman,
Semakin banyak kita ilmu, akan mudah kita hidup di alam dunia ini. Ya. Akan bermanfaat untuk orang lain. Bukan berarti kita selalu bagaimana, bukan. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatakan, kenalilah dirimu, baru kamu bisa kenal aku. Sudah dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ini mengenal Allah, diri dia sendiri nggak kenal. Nah, kebanyakan orang ini nggak keblinger. Iya. Aku tuh merasa semakin jauh melangkah, semakin dalam ketika kau bicara tentang ibu. Itulah yang aku renungkan selama bermalam-malam itu. Ya. Karena aku terpaut, aku lahir di bawah ibuku. Ya. Aku merenungkan dalam berminggu-minggu. Ya, benar itu juga, ya. Setiap kita ketemu berkelahi, kau ucapkan terus itu. Aku pikir selama aku ke Selat Sunda, Selat Jawa, Melaka, nggak ada yang pernah aku temui selain bicara itu ada satu orang, kaulah juga. Jadi disitulah aku terpanukan. Orang inilah yang akan menuntut kebenaran, jalan yang benar. Karena begini juga, Baya. Ya, sudah saya katakan, saya ulangin tadi. Orang itu tidak banyak sadar. Ketika orang tuanya sudah masa tuanya, sudah umur bahasanya di atas 50, 40 sudah tidak berdaya lah ya. Ya, Artinya untuk usaha tidak mampu lagi. Walaupun anaknya banyak, kadang-kadang disia-siakan. Hah? Banyak ditaruhkan di anti jompo lah. Banyak kadang-kadang disewakan tempat lah. Hanya bayar orang. Nggak sadar dia di masa kecil. Dari keluar sampai dari rahim ibunya sampai dia dewasa. Bisa hidup. Nggak sadar kalau dari mana asal muasal. Kenapa? Itulah yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena ketika beliau umurnya sudah itu mengingatkan kita aslinya juga, Baya. Supaya kenapa? Kita dikala masih kecil, ibu kita ngurus kita dari ngasih nyuapin makan ya, ngasih salinan baju, mandikan. Hah? Kalau ketika kita sudah dewasa, sudah rumah tangga, beliau sudah tua, berarti imbal balik dong. ya benar. Kita harus ngurus beliau juga. Kenapa? Itulah rasa kasih sayang itu harus kita benar-benar bisa terapkan. Jadi orang-orang ini kebanyakan keblinger pada orang tua dilawan. Benar. Alangkah bagusnya lagi jaga baya. Nanti jaga baya, apalagi sudah tobat seperti ini ya, orang tua masih ada, cucilah kaki ibumu. Ya, minta maaf, minta doanya, minta restunya. Apapun dilangkah, apapun dihajatkan, apapun yang diinginkan, moga-moga cepat tercapai. Dengan ada jalan jaga baya untuk jalan meniti yang kebaikan ini, moga-moga kebuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Walaupun 40 kiai, 40 guru, habib atau tabaib apa gimana orang sakti gimana, belum tentu dengan doa beliau akan terkabulkan. Tapi dengan doa orang tua, insya Allah jaga baya hajatmu akan terkabulkan. Karena mustajabnya doa orang tua lebih mustajab daripada 40 kiai. Tapi banyak orang nggak tahu. Ya, kenapa? Itu tadi, kalau kita ingat asal muasal, insya Allah jaga baya, hidup kita ini akan tenang. Jadi aku cukup bertanya bro, Gimana sih? Gimana? aku ini selama ini berjalan sini banyak hitam, tapi aku membayar dosa-dosa dengan batu-batu orang-orang yang Iya. orang-orang yang nggak benar itu. Iya. Aku tumpas tadi. Iya. Makanya jaga baya. Walaupun kita dapat usaha, mungkin selama ini jaga baya dapat duit puluhan juta, ratusan juta, mungkin jaga baya lupa untuk berbagi kepada anak yatim. Ya benar. Yang tahu ngasih anak buahnya buat senang-senang, buat poya-poya, main perempuan, Benar. seperti itu. Nah sekarang jaga baya dapat duit,
besar kecilnya ya sisihkan kepada anak yatim. Itulah mengurangi pada dosa-dosa kita. Karena doa mereka lah yang akan membawa kita menanti menjadi suatu kebahagiaan. Hah? Rezeki kita melimpah karena doa beliau lah, doa mereka lah. Kenapa? Itu tadi, kita dapatkan harta itu bukan milik kita. Harta itu hanya titipan, hanya bisalah kita berbagi. Makanya dikatakan namanya ada zakat fitrah. Kenapa? Mengingatkan itu juga bayar. Iya. Kadang-kadang kalau nggak diingat seperti itu, orang nggmau bayar zakat. Benar. Apalagi orang yang mau usahanya yang nggak benar, lupa jaga bayar. Lupa, enggak. Kalau masalah duit itu sudah banyak lupa jaga bayar. Iya. Berarti sekarang ini aku di jalan yang benar. Amin, amin, amin. Dolingan, kejahatan, para orang nggak benar itu harus aku tumpah mereka bikin ke jalan yang benar. Betul jaga bayar. Nanti yang punya lahan, Iya. kapan-kapan kita temuin. Iya. Nah, anak buah kau nanti kau temuin pelan-pelan, kasih arahan, ya, supaya beliau mereka itu ya sedikit-sedikit mengertilah. Iya, kita hidup ini nggak ada yang kita bawa jaga bayar. Hah? Hanya kain putih, kain kapan. Iya, benar. Siapa yang akan menolong kita? Nggak ada. Selain kebaikan, Nggak kebaikan itu. amal tadi ya. Amal bahasanya. Kalau kita menanamkan sampai liang kubur pun kalau kebaikan 10.000 tahun, 1.000 tahun selalu diucapkan sama orang. Sama hal kebalikannya. Kalau kita melakukan perbuatan nggak baik, nggak bagus, 1.000 tahun tetap diomongkan orang. Kenapa? Itulah yang harus kita bawa. Aku banyak sekali memeras perusahaan petani, Ya, betul. banyak barang mereka kurampas. Ya, itu tadi. Penyesalan itu tidak ada yang namanya di depan, pasti ada di belakang. Tapi itulah, anggaplah suatu pelajaran Jalanan hidup, perjalanan hidup. Iya. Mungkin saya juga seperti itu dulu jaga bayar. Ya, makanya saya ketika ketemu Bang di Lampung, kurang gimana sadisnya saya jaga bayar. Nggak ada urusan sama, makanya saya berani mengatakan seperti ini. Nggak jauh beda. Ki Jaga Bayar punya kemampuan, dititipi kelebihan sama Allah. Ya sama, Cik Blanu juga seperti itu. Tapi dengan lambat laut, dengan sendirinya, kalau kita ada itikat menanamkan untuk belajar, menggali, memahami, ya insya Allah Jaga Bayar jalan itu akan terang menerang buat kita. amin amin ya. Memang Jaga Bayar orang akan mempunyai kemampuan, orang yang akan memiliki pemahaman, orang yang akan memiliki pengertian itu untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Memang Allah itu secara dalam memberikan suatu proses ya. Ya. Bahkan pohon pun atau jagung pun kita bisa metik hasilnya minimal 4 bulan. Itu pun belum bisa kita makan, harus kita proses. Ya, benar. Dipanen dulu, dijual dulu, digiling dulu, setelah giling timbang dulu. Setelah timbang belum nerima duit ini, baru kita bisa nerima duit, duitnya bisa kita nikmati. Sama halnya seperti kita dengan umur 10, 20 tahun, 30, 40. Nah disitulah nanti kita akan merasakan hasilnya, akan kita petik, jalannya akan kita rasakan. Jadi dengan adanya 40-50 tahun itu, pola pikir orang itu akan lebih mantap lah bahasanya, lebih manteng lah. Ya saya sih sebenarnya malu nih Jaga Bayar. Enggak lah. Iya. Aku merasa begini, aku berhadapan sekarang ini seperti kau di depan, seperti aku ini nggak ada arti di jalur yang benar, karena aku ini sangatlah kotor, sangatlah di sampah yang ada punya. Jadi aku mengangkatkan sampah yang bau ini atas bimbinganmu lah. Aku harap kau jangan putus-putus kau datang ke sini. Insya Allah Jaga Ya, Bayar. aku mohon benar. Karena aku rasakan selama ini kau
dan hatiku siang dan malam. Selama aku bertualang budaya, tapi tak ada kalimat lagi kaulah yang mengucapkan. Makanya aku mohon pada kau, suatu saat kau janganlah putus segan-segan ke sini, datanglah tepat. Karena aku minta satu pengertian yang sangat dalam untuk menuju dunia yang bagus. Amin, 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 amin. Terima kasih. Ya, itu tadi Jagabaya, namanya kita hidup ya dari tuntunan, tatanan, laku lampah, ya, baik dan buruknya, segala sesuatu itu bukan karena Allah, tergantung kita. Allah itu sudah, ini loh dunia, silakan. Walaupun bahasanya tempat persinggahan, Iya, tapi manusia ini kebanyakan dia lupa, dia tidak mau tahu. benar itu. Hah? Dia cuma tahu, oh itu Allah, Allah itu tulisan. Di mana letak Allah sebenarnya? Di mana Allah itu sebenarnya? Maunya apa? Digali itu Jagabaya, dipahami Jagabaya. Nah, maka saya sudah bilang tadi, Allah sudah mengatakan, kalau kau mau kenal aku, kenalilah dirimu katanya. Berarti kalau kita sudah kenal diri kita, dari mana asal muasal kita, cikal bakal kita, mau kemana kita nanti, hah? Dengan kekuatan dari mana kita bisa hidup seperti ini? Kalau bukan dari ruh suci yang tertitipkan pada jasad diri kita. Tapi manusia tidak mau tahu seperti itu. Hah? Dianggapnya sepele seperti itu. Makanya yang namanya saudara, artinya seudara. Bahasa secara dalam umumnya napas. Bahasa dalam bahasa Arab itu ruh. Ruh, ya. Berarti kita ini satu ruh, hanya beda tempat, wadah. Berarti aku nih harus banyak beramal sama anak yatim piatu ya. Iya, tidak juga Jagabaya. Jadi artinya mengingatkan daripada anak yatim piatu itu kan orang tidak mampu. Iya, benar. Mereka satu tidak punya bapak dan ibu ya bahasanya kan. Iya, iya. Mau kemana mereka bertaut, mau kemana mereka bersandar, mungkin kebingungan lah ya. Iya. Tapi mereka hidup. Tapi kan itu cerminan kita, pandangan kita. Kenapa ketika kita bahasanya setiap bulan puasa itu diperingati 1 tahun sekali, bulan suci Ramadan itu, supaya kita ini bisa merasakan bagaimana laparnya kita, hah? Menahan haus yang kita rasakan, hah? Pedihnya perut kita, tapi kita nggak merasakan tetangga anak yatim yang kita rasakan mereka apakah makan dan tidak. Nggak ke situ manusia itu. Nggak ada. Nah, jadi kalau manusia sudah kepikiran ke situ, artinya dia bisa berbagi, saling mengasihi. Tapi manusia itu bukan mementingkan daripada kepentingan pribadi kebanyakan Untuk dunia. untuk dunia. Bahkan kalau ketikanya ada bulan puasa mau buka, wah berdoyan-doyan cari bukaan kemana-mana. Tapi tetangga kiri kanan anak yatim piatu entah makan entah tidak. Nah, itulah pengkajian kita. Kalau kita bisa merasakan seperti itu, ya insya Allah Jagabaya tenang dan ketenangan hidup kita. Nah, iya. Tapi manusia, itu tadi manusia ya, kalau dia tidak mau menggali, mau belajar ke situ, itu tadi hati dan kolbunya itu ketutup. Dan kotor. Iya, kotor. Nggak ada pintu-pintu terbuka. Nggak ada. Dia nggak sadar. Jagabaya boleh perhatikan, yang namanya ruh suci itu nanti malam boleh dibuktikan Jagabaya ketika istrimu tidur. Ketika dia tidur, itu pasti napasnya itu masuk dari hidung, pasti dikeluarkan dari mulut karena dia tidur. Oke, kalau dia posisi seperti kita seperti ini, biasa saja, nggak dirasakan, nggak tahu, nggak kelihatan secara pandangan mata kita, entah masuk dari mana. Tapi ketika dia tidur, masuk dari hidung, keluar dari mulut. Pasti kalau orang laki kadang-kadang dia napas,
Iya, benar. sampai keluar seperti ngorok seperti itu, pasti seperti itu. Itulah napas aslinya Allah yang tertitipkan kepada diri kita. Berarti dari titik-titik sekarang aku harus banyak menjalankan kebaikan. Ya, semua kita hidup di alam dunia ini Jagabaya memang dituntut aslinya sesuai dengan ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Kata saya tadi, kalau bahasa Arab itu akhlak, kalau bahasa Jawa itu unggah ungguh, ya. Nek coro wong Palembang cara, ya. Kalau cara kita, penerapan kita sedikit-sedikit sama orang itu, ya tersentuh, ya insya Allah Jagabaya. Tapi kalau Jagabaya kemarin nggak ada, gelap. Mau itu orang hebat lah, mau gimana, nggak ada urusan. Nah, disitulah mungkin Jagabaya ketika dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka pintu hatinya, sedikit-sedikit akan tahu, akan paham, akan ngerti yang selama ini dikeluti di lembah hitam. Kejamnya gimana dirimu Jagabaya ketika dirimu sudah taubat seperti ini, sudah benar-benar istiqomah seperti ini. Itulah suatu pengalaman yang paling berharga yang kau alami Jagabaya. Aku bingung dunia ini. Aku merasa aku yang paling hebat, aku yang paling kuat. Ya, memang manusia memang kadang-kadang memang seperti itu Jagabaya. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia tidak sadar yang namanya kita hidup ini ada dikendalikan daripada hawa nafsu. Ya, benar, Bu. Kalau bahasa kerennya itu ego, ya. Kalau bahasa keren itu egois, ya. Karena orang egois itu bahasanya keras kepala, ya. Tidak mau mendengarkan kata orang lain, mau kata-kata dia sendiri. Boleh egois, boleh ego, tapi yang positif. Tapi dirimu tidak, Jagabaya. Anak buahmu kemarin-kemarin suruh setor, nggak setor segini, kau suruh habisi. Nah sekarang kan nggak bisa seperti itu Jagabaya. Oh ini Jagabaya, saya mau tanya ini air ini ada hitam-hitam lagi gimana apa ini? Ini obat ramuan? Ramuan. Ini untuk memusnahkan racun di badan, semua yang kita makan yang ada benda-benda apa. Oh. Inilah untuk menghancurkan di dalam tubuh kita. Oh jadi sahabat-sahabat, Ki Jagabaya ini itulah tadi ya, karena beliau salah jalan, pengetahuan secara nyata. Kebetulan Cik Blange main ke dia tempat rumah ke Padepokan Jagabaya ini menemukan suatu botol yang berisikan bahasanya karbon ya? Ya. Karbon. Jadi herbal, tapi sudah diracik, sudah didoakan ya mungkin ini, karena ini nggak sembarangan. Tapi air ini bisa menghilangkan daripada nikotin ya, Racun-racun di badan. dan racun-racun kimia Kimia ya, bisa apa lebur dengan air ini. Jadi Cik Blange mau coba minum, maaf ya juga ini saya coba ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, nikmat. Jadi prosesnya ini nggak tahu nanti kalau Jagabaya, kalau umpamanya subscriber Cik Blange mau minat, umpamanya ada pengen pengobatan ini, artinya secara dalam ini bisa membersihkan paru-paru juga ya? Bersihkan paru-paru, semua yang racun di tubuh itu yang mengenal di dalam dunia hitam, segala bentuk kejahatan dunia hitam, dari minuman keras, segala macam obat-obatan, ya inilah satu-satunya. Nggak ada lagi. Ya. Jadi sahabat-sahabat, ini gimana kalau subscriber umpamanya mau minta, memang bisa apa mereka? Bisa melalui WA. WA ya? Iya. Jadi melalui WA silakan, yang tercantum di nomor handphone. Bisa juga pesan sama Jagabaya langsung, bisa juga sama Cik Blange ya. Karena beliau ini memberikan suatu minuman
yang penuh mukjizat dari karomah para leluhur katanya ya. Ya, benar. Ya ini mah nggak sembarangan, katanya ini ada kaitannya juga dari Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Ya, benar. Nah jadi dari Bunda Ratu Nyiro Kidul sebenarnya makanya beliau kemarin menyebut-nyebut daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul, Cik Blangeng merasa tersentuh. Kenapa? Ya itulah leluhur Cik Blangeng, itulah orang tua Cik Blangeng ya. Karena Cik Blangeng sudah berapa kali diajak Bunda Ratu Nyiro Kidul ke Segara Kidul di pantai selatan. Nah alhamdulillah ini ada kaitannya sama air ini. Mungkin mujizat daripada air ini bisa menyembuhkan paru-paru dan kotoran-kotoran dan racun-racun, obat-obat kimia itu bisa netral. Jadi badan kita bisa sehat, tidak ada suatu yang namanya rasa-rasa sakit. Yang ada itu sehat, karena sehat itu mahal. Nah silakan kalau memang sahabat-sahabat mau minat, silakan pesan di nomor WA ya, yang tercantum di channel Cik Blangeng, bahkan nanti di channelnya Jagabaya. Monggo, mungkin nanti secara maharnya mungkin nggak mahal-mahal. Berapa Jagabaya dalam satu botol kecil itu? Saya tidak perlu mahal, yang penting masyarakat membutuhkan obat, aku siap mengirimkan dengan bantuan mereka aja. Nah jadi secara dalam iniannya sahabat-sahabat, ini dia nanti dikemas kalau memang minat untuk menambahkan secara dalam ke botol yang lain, monggo. Dia pakai botol kecil, nanti bisa kita dikemas, itu dijualnya cuma 150.000. Nah boleh dicoba, ini kemampuannya sangat luar biasa. Nah ini bayangkan aja, ini bukan sembarangan air. Inilah air yang namanya air mujizat dari gua Pantai Selatan katanya. Nah jadi sahabat-sahabat, itulah tadi kita nggak sangka namanya Jagabaya ini setelah Cik Blangeng dekat, setelah Cik Blangeng banyak menyelami, ngobrol sama Cik Jagabaya ini, rupanya memang beliau ini secara dalam spiritualnya aslinya benar-benar luar biasa. Kenapa? Ya ini saja sahabat, orang belum tentu bisa mampu menciptakan dan punya daripada air seperti mujizat seperti ini. Nah, di mana orang mau membersihkan paru-paru itu banyak berobat ke dokter. Hah? Racun-racun kimia-kimia itu bersarang di organ tubuh, itu banyak-banyak ke rumah sakit. Tapi dengan adanya di tempat Cik Blangeng ini, di tempat Jagabaya ini, cukup dengan adanya air mukjizat daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul. Ya silakan kalau memang minat, sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, baik dari Sabang sampai Merauke, luar negeri maupun dalam negeri, nanti Cik Blangeng bisa kemas, kasih tahu cara pemakaian dan minumnya, hanya sebotol 150.000, nggak mahal-mahal. Silakan dicatat nomor WA-nya 0821 5006 3346. Silahkan. Nah jadi Jagabaya, walaupun secara dan tidak minat langsung, kita bukan jualan ya. Iya benar. Cuma namanya siapa tahu, siapa subscriber pingin butuh, arti mereka yang sakit badannya, sesak napas, saraf segalanya itu, pembuluh darah nggak lancar, seperti kayak stroke ibaratnya seperti itu. Inilah air mukjizat daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul yang beliau punya. Sebenarnya tadi aku malu mau promosikan barang ini. Nggak apa-apa Jagabaya, karena kita ini mau niatnya bagus kan gitu. Selama ini aku nih, jiwaku nih tergantung dari obat-obatan, minum-minuman. Jadi kenapa nih mau jalan orang yang benar? Inilah satu-satunya untuk menghabiskan dalam organ tubuh. Iya ya. Jagabaya ini luar biasa sahabat. Ya. Karena selama orang banyak ke dokter belum tentu bisa mencari untuk memusnahkan racun di badan mereka. Benar. Ini Kalau untuk orang seperti dia sudah banyak mengonsumsi narkoba, gimana ini Jagabaya? ini minuman ini, Ya. inilah untuk peleburnya. Tapi kalau dia kena saraf itu pagi hari dia harus makan tomat Jawa yang dibunkan dari sore sampai subuh. Pagi dia harus dimakan sama gula putih. Oh itu ya. Iya. Ini
Jadi si Jagabaya ini sahabat-sahabat, ternyata memang wajar Cik Blange mendatangi beliau, karena Cik Blange antara kalau bahasanya energi secara dalam magnet itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Makanya Cik Blange selalu nasihati Jagabaya, berhentilah Jagabaya, tobatlah Jagabaya. Makanya di situ kan pernah ditayangkan di channel-channel Cik Blange supaya Jagabaya ini sadar. Kasihan kenapa? Dia punya pengetahuan, punya kemampuan ya, tapi dia salah jalan. Bukan masalah ilmunya yang salah, orangnya nggak benar dia. Jadi karena masalah ilmu itu, kalau kita tidak gunakan secara manfaat, yaitu tadi, makanya disebut ilmu hitam. Tapi pun orang, walaupun ilmunya hitam, bahasanya entah itu dari manapun dia berada, tapi digunakannya untuk orang banyak, menolong orang, ya itulah disebut ilmu putih. Nggak ada sahabat-sahabat ilmu hitam, ilmu putih. Itu bagaimana orangnya. Benar. Nah, jadi Jagabaya sudah merasakan. Karena ilmu Jagabaya ini, siapa yang tidak kenal Jagabaya? Pendekar hebat. Ilmunya kurang gimana, udah segudang kalau bahasanya, kalau mau kita gudangin. Tapi itu tadi sesat. Dengan selama ini ketemu Bang Rey, Cik Blange, akhirnya beliau bisa sadar. Makanya dengan adanya di video-video Bang Rey, Cik Blange bukan tidak mampu seperti spiritual lain untuk numbangkan orang itu. Tapi bukan itu tujuan kita. Kalau kita mau hancurkan, menumbangkan orang itu, sebenarnya mudah sahabat-sahabat. Tapi bagaimana Meluruskan. kita bisa meluruskan, mengajak, menuntun? Karena sesuai, jangankan maafnya ngomong, kita sudah diajarkan oleh suatu contoh para nabi kita dulu, Nabi Muhammad SAW, sampai dihina, dicaci, diludahin, segalanya lah. Tapi beliau tidak akan melawan. Nah, inilah suatu penerapan yang harus kita jalankan. Tapi kita bagaimana cara dan upaya? Tetap berusaha. Kenapa? Yang namanya manusia itu tidak ada mungkin tidak bisa. Yang namanya manusia itu tak mungkin selamanya dia selalu jahat. Yang namanya manusia itu pasti dia salah. Tapi setelah manusia itu akan ketemu kesalahannya, pasti dia akan tahu yang namanya perbuatan yang benar. Nah, itulah sahabat-sahabat, subscriber Cik Blange dimanapun kalian berada. Terima kasih dengan kesetiaan kalian. Selalu mantau di channel Cik Blange. Mau nanti Ki Jagabaya punya channel, di channel Cik Jagabaya juga. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya karena itu gratis. Nah, mungkin sahabat-sahabat ya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Arab Saudi, luar negeri, Thailand, segala penjuru, kita tidak ada yang namanya perbedaan. Sama, kita sama-sama satu rumpun, satu keturunan, satu jalan, hanya beda cerita dan perjalanan. Amin. Jadi ingat, kalau pengen berbuat baik, jangan terhalang daripada pembicaraan, kelakuan, melihat orang itu rendah. Tapi kalau kita bisa membagikan sifat rasa kasih sayang, itulah yang namanya saudara, satu saudara. Oke, itu saja sahabat-sahabat. Mungkin pertemuan kita kali ini sedikit banyaknya mungkin Cik Blange menyampaikan kurang lebih banyak salahnya. Cik Blange minta ampun kepada Allah, kepada sahabat-sahabat, minta maaf. Terima kasih. Cik Blange akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.